Perkenalkan, nama saya Diego Armando Bustani. Ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama adalah forecasting, kedua planning termasuk budgeting, 3 organizing, 4 staffing atau assembling resources, 5 directing atau commanding, 6 leading, 7 coordinating, 8 motivating, 9 controlling, 10 reporting. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama, forecasting, kegiatan meramalkan, memproyeksikan atau mengadakan taksiran berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang pasti dapat dilakukan. Kedua, planning termasuk budgeting, penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. 3. Organizing, dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. 4. Staffing atau assembling resources merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Yang kelima, directing atau commanding merupakan fungsi manajemen yang dapat berfungsi bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelum. Keenam, leading. Pekerjaan leading meliputi 5 macam kegiatan, yakni mengambil keputusan, mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan, memberi semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 7. Coordinating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama dalam usaha mencapai tujuan organisasi. 8. Motivating merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan agar bawahan untuk melakukan kegiatan secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. 9. Controlling, sering disebut pengendalian, adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula. 10. Reporting, salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Fungsi-fungsi lain dari seorang manajer. Bila dilihat dari sudut proses atau urut pelaksanaan aktivitas manajemen atau manajer, fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Apa yang disebutkan di atas adalah fungsi-fungsi manajer ke dalam perusahaan. Sering disebut internal function of manager. Jadi, fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut proses, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Dari sudut subjek atau bidang, yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Selain fungsi-fungsi ke dalam perusahaan, ada pula fungsi-fungsi manajer keluar perusahaan yang disebut external function of manager. Fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis, yaitu A. Mewakili perusahaan di bidang pengadilan, B. Mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, C. Mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Kedua macam fungsi manajer, yang pertama tertuju keluar perusahaan. Kiranya sudah cukup jelas. Fungsi ketiga perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Setiap perusahaan tidak berdiri sendiri, ia memerlukan hubungan dengan unsur masyarakat. Baik hubungan perusahaan dengan unsur masyarakat memegang peranan penting dalam berhasil tidaknya manajer merealisasikan tujuannya. Untuk menghadapi masyarakat luar, manajer perusahaan harus melaksanakan kegiatan berikut. A. Mengadakan pengumuman, komunike, dan artikel-artikel. B. Menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan. C. Menyelenggarakan pameran. D. Mengatur siaran melalui radio. E. Mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat. F. Membuat analisa dan pendapat umum. G. Menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan.